Oke, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, jadi gue masih di Amerika hari ini dan akan stay di Amerika untuk beberapa bulan ke depan. Belum tahu kapan pulang ke Indonesia. Jadi gue mau terus di Amerika. Oke, jadi dalam beberapa minggu ini, ya sebulan sebulan inilah. Jadi gue dapet sedikit sedikit banyak ya, banyak sih sebenarnya, banyak DM DM atau pertanyaan lah seputar visa Amerika. Nah, jadi gue tahu sih, jadi banyak orang yang dari Indonesia tuh DM gue, mereka nanya ya cara apply visa Amerika tuh step-stepnya gimana. Jadi ada yang takut gagal, ada yang belum pernah, ada yang pengen nanya lah, istilahnya pengen tahu lah visa Amerika. Tapi gue tahu mereka ujung-ujungnya tuh mereka kan mau apply visa turis ya. Jadi mereka pasti pakai visa turis, bukan pakai visa kerja ya. Jadi mereka mau sebagai turis dari Indonesia ke Amerika. Tapi gue udah tahu ujung-ujungnya mereka pasti mau kerja, bukan mau jalan-jalan. Ya sekarang secara di Indonesia kan lagi PPKM ya, lagi lagi nggak bagus lah untuk pekerjaan di sana ya. Mereka pasti ke Amerika mau cari kerja. Nah, gue pengen video kali ini gue pengen kasih tahu nih apa aja pekerjaan yang bisa orang Indonesia ambil pada saat mereka sampai di Amerika dengan visa kerja ataupun dengan visa turis. Nah, berikut ini pekerjaan yang bisa diambil oleh orang Indonesia untuk bekerja di Amerika. Oke, kita simak yuk. Oke, jadi yang pertama adalah ya udah pasti tukang masak ya. Jadi pekerjaan pertama yang bisa diambil orang Indonesia untuk bekerja di Amerika, yang pertama pasti tukang masak. Jadi kita ya seperti di Indonesia lah, ya seputar dapur ya, kita bikin makanan, preparation, motong-motong daging, motong sayur, terus kalau misalnya udah selesai ya kita bersih-bersih, beres-beres. Ya intinya standar lah, seperti koki lah istilahnya. Koki atau tukang masak di restoran. Nah, kalau koki atau tukang masak ini dia tuh tidak melihat dari apa visanya ya, tapi dari skillnya. Jadi walaupun visanya visa kerja, visa turis atau visa study, tetap aja yang dilihat itu skillnya, skill masaknya. Nah, sebagai tukang masak, kita tuh harus masak dengan pertama udah pasti enak lah. Ya iyalah, kita tukang masak nggak mungkin masak nggak enak. Jadi yang pasti harus enak. Yang kedua harus cepet. Jadi masak tuh nggak, walaupun enak tapi nggak boleh lama. Jadi harus cepet. Ya, dan kita tuh harus terbiasa masak dalam jumlah yang banyak. Jadi ada orderan dari depan, banyak jumlahnya, tapi kita harus selesai dalam waktu yang cepet ya. Jadi termasuk main course, appetizer, dessert, pokoknya semua kita harus kuasain. Jadi nggak ada tukang masak tuh di sini tuh harus serba bisa lah. Jadi benar-benar harus skillful lah, harus benar-benar belajar lah. Nah, jadi selain masak juga mereka harus bersih-bersih dapur, kayak bersih-bersih piring, bersih-bersih sendok, alat makan. Lalu kalau udah selesai, udah malam, mau tutup ya bersih-bersih alat, ngepel, nyapu, ya segala macem lah. Ya. Nah, ini jam kerjanya itu kurang lebih dari jam 10 pagi lah, 10 pagi sampai 9 malam. Jadi ya hampir 12 jam lah, 11-12 jam. Ya, kita dapat biasanya sih kalau tukang masak ya kita mungkin akan dapat waktu break, waktu istirahat lah, minimal 1 jam ya. Kalau di restoran yang lumayan baik. Kalau kalau di restoran yang rame, yang bener-bener crowded banget, itu kita mungkin waktu kita makan sedikit sekali ya. Mungkin paling cuman satu hari, mungkin cuma 15 menit sampai 30 menit waktu makannya. Jadi ya tergantung dari kebijakan masing-masing restoran sih. Nah, biasanya ini untuk gajinya sendiri, gaji gaji tukang masak ya itu kalau awal-awal yang baru masuk mungkin sekitar 2.500 sampai 3.000 US dollar. Atau kira-kira itu sekitar 35 juta sampai 45 juta lah. Untuk yang pemula ya, untuk yang baru datang.
baru datang dari Indonesia. Nah, kalau yang udah agak pengalaman, udah agak tinggi levelnya, gajinya mungkin bisa nyentuh 5.000 sampai 7.000 lah. Jadi kurang lebih 75 juta sampai dengan 100 juta per bulan. Tapi kerjanya itu sangat-sangat capek. Bener-bener capek banget. Jadi kita harus bisa semua dan kita harus apa namanya ya harus cepet lah, harus gercep lah. Nah, oke gitu. Jadi itu yang pertama adalah tukang masak. Nah, siapa yang mau kerja tukang masak ya silakan datang ke Amerika untuk apply di restoran. Ini untuk lowongan tukang masak ini sangat bejubel. Benar-benar banyak sekali restoran di Amerika yang membutuhkan tukang masak dari Indonesia. Jadi nggak usah takut kalau kita bakal kehabisan lowongan lah, karena ini benar-benar banyak sekali lowongannya. Oke, jadi itu yang pertama, tukang masak. Oke, pekerjaan nomor 2 atau yang kedua yang bisa dilakukan orang Indonesia di Amerika adalah tadi tukang masak, selanjutnya yang mirip-mirip tukang masak yaitu waiters. Atau ya istilahnya ya orang depan lah, frontman yang menyambut tamu. Jadi ada tamu datang dari masuk restoran, ya kita harus sambut tamu. Jadi kita harus tanya dia mau makan di tempat atau take away. Nah, jadi dine in or to go namanya. Nah, kita juga tugasnya harus kasih mereka minuman, kasih menu, kita jelasin menunya ini, makanan ini tuh seperti apa, makanan yang enak tuh apa. Nah, setiap beberapa menit kita harus tanya apakah ada yang kurang, apa ada yang bisa dibantu. Jadi kita tuh lebih ke arah supel lah. Kita jadi mesti pinter ngomong lah. Jadi pinter ngomong untuk ambil hatinya tamu supaya ujung-ujungnya ya kasih tip ya. Jadi supaya kita dapet tip. Karena tuh waiters ini kita kerja tuh gajinya tuh kecil sebenarnya. Kalau gaji dari restorannya itu mungkin ya cuman 3-4 dolar mungkin 1 jam ya. Jadi satu hari mungkin kalau 10 jam mungkin cuma 30 dolar, nggak terlalu besar. Nah, justru uang waiters ini tuh berasal dari tip. Jadi kurang lebih kan kalau misalnya kita makan di Amerika ya, kita tuh harus wajib minimal harus kasih tip minimal 20% dari harga total makanannya. Nah, uang yang didapat waiters ini ya mungkin 90%-nya dari tip ya. Jadi biasanya tuh tipnya tuh lumayan gede sih. Lumayan gede. Biasanya tuh waiters ini ya, mereka dapat tip total sebulan itu mungkin jauh lebih besar daripada yang tukang masak. Jadi kalau tukang masak mungkin dapatnya 2.500 sampai 3.000 dolar sebulan, mungkin waiters ini bisa dapat kurang lebih 2 kali lipatnya dalam sebulan. Nah, tapi ya waiters ini ya gajinya ya hanya segitu aja. Jadi tidak bisa naik, tidak bisa turun, ya tergantung dari kecakapannya sih. Tergantung dari tip tamu ya. Tapi biasanya sih stuck dia. Gajinya stuck. Kalau tukang masak dia gajinya awalnya kecil tapi pelan-pelan bisa naik seiring dengan perkembangan skillnya. Oke, jadi yang kedua ini pekerjaan yang bisa diambil orang Indonesia di Amerika adalah waiters. Nah, salah satu yang harus dipunyai oleh waiters, satu kemampuan yang harus dipunyai waiters ini udah mutlak. Mereka harus bisa ngomong bahasa Inggris, harus jago ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak boleh bener-bener harus supel lah. Jadi kalau tukang masak kita kan nggak berhubungan dengan customer ya. Jadi kalau kita nggak bisa terlalu ngomong Inggris masih nggak apa-apa. Tapi kalau waiters kita kan justru yang penyambung dengan restoran dengan tamu. Jadi mereka harus benar-benar harus jago ngomong bahasa Inggris. Oke, nah itu dah pekerjaan yang kedua yaitu waiters. Oke, next pekerjaan nomor 3 yang biasa bisa diambil oleh orang Indonesia adalah tukang cuci. Jadi biasanya tukang cuci piring, cuci gelas, sendok, garpu, pokoknya sekitar bersih-bersih lah. Jadi tukang cuci ini tidak masak, tidak bersih-bersih lantai, tidak bersih-bersih alat, atau tidak ikut potong daging atau potong sayur. Pokoknya tugasnya hanya cuci piring dan alat makan. Nah, simple. Tapi ini tukang cuci piring ini capek sekali. Jadi kalau restoran yang rame ya, biasanya kan orang kan silih berganti ya. Keluar masuk. Jadi itu ya namanya orang makan kan harus piringnya dan sendoknya kan harus bersih terus, harus misalnya ada yang datang kita harus ready terus yang baru ya. Jadi benar-benar ini nggak nonstop loh, benar-benar cuci piring ini benar-benar tidak pernah berhenti lah.
Jadi benar-benar sibuk sekali cuci piring ini. Jadi ini kalau tukang cuci piring ini mungkin gaji sebulannya mungkin kurang lebih hampir sama lah. Hampir sama kayak tukang masak, ya sekitar 2.000, 2.500, 3.000 lah. Ya paling gede 3.000 lah. Ya cuman kalau tukang cuci piring ini karirnya ya ya kurang bagus ya, gitu-gitu aja. Jadi cuci piring aja. Jadi kita nggak bisa belajar masak dan ya stuck sampai di situ. Nah, kalau gue sih kurang recommended lah untuk kita cuci piring ya, karena nggak ada ilmu yang bisa dipelajari kalau kita kerja cuci piring doang ya. Ya selain gaji, ya udah gitu aja. Oke, pekerjaan nomor 4 yang bisa kita ambil sebagai orang Indonesia di Amerika. Nah, ini mirip-mirip seperti tukang masak lah. Cuman ini yang versi lebih tingginya. Jadi ini ada yang namanya koki show di teppanyaki. Jadi kayak di hibachi atau di pokoknya yang kita masak tapi kita sambil show. Jadi kita seperti atraksi lah. Jadi kita mungkin lempar-lempar makanan atau mungkin lempar telur. Pokoknya seperti main sirkus lah, atraksi. Nah, kalau ini nih gajinya lumayan lumayan banget. Ini kurang lebih minimal bisa bawa mungkin 4.000 5.000 per bulan ya, dolar. 4.000 5.000 dolar per bulan. Itu paling kecil minimal. Kalau yang udah restorannya udah rame, mungkin bisa 7.000 sampai 8.000 US dollar, 100 sampai 120 juta per bulan. Nah, cuman ini sih kerjaannya sih sedikit kurang manusiawi ya, karena bener-bener kita diperas banget tenaga. Jadi itu, aduh, kayaknya udah mungkin nggak ada libur, nonstop kerjanya. Lalu kita juga capek, mesti atraksi, mesti bercandain tamu, lempar makanan. Pokoknya menghibur sambil masak deh. Selain kita juga mesti masak yang enak, kita juga mesti ambil hati tamu biar kita suasananya jadi fun gitu ya. Jadi ya seperti main sirkus lah. Dan ini gue bilang sih ini walaupun gajinya gede ya, bisa puluhan juta sampai 100 juta, ini gue bilang sih kurang worth it lah. Jadi ini bener-bener seperti sapi perah lah istilahnya. Ini sih kurang worth it. Gajinya gede tapi ya capek gitu. Jadi sebenarnya kurang worth it sih. Jadi mungkin kalau yang ambil job-job kayak gini mungkin setahun ya udah kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Kalau sebulan dapat 100 juta ya kita setahun dapat 1 miliar, ya udah pulang. Setahun 2 tahun lah maksimal. Kalau enggak kamu ya bisa mati. Kalau misalnya terus-terusan jadi kerja di tempat yang ini ya, yang show teppanyaki ini ya. Oke, jadi itu yang keempat. Oke, next yang kelima, pekerjaan yang bisa diambil orang Indonesia di Amerika adalah kerja di ladang. Jadi kerja sebagai tukang kebun atau tukang petik buah atau petik sayur di kebun lah, di ladang. Nah, ini jangan salah. Jangan lu pikir kerjaan di ladang ini ya mirip-mirip kayak Harvest Moon nih. Jadi kita bisa enjoy fun, main-main di ladang, main sama binatang. Salah. Itu bukan seperti itu. Jadi benar-benar ini kerjaan ini sangat berat sekali. Karena ladangnya itu besar sekali. Bukan ladang yang cuman mungkin 10-20 meter. Mungkin bisa hektaran kali. Jadi kita harus petik buah, petik sayur dengan jumlah yang sangat banyak per setiap harinya ya. Jadi benar-benar bukan cuma petik doang, kita juga mesti tanam, mesti siram tanamannya, terus tanam berkebun, semuanya pokoknya ya ibaratnya seperti kita main Harvest Moon lah. Kita main Harvest Moon tapi yang versi beratnya. Kalau Harvest Moon kan kita kan cuma main pakai stick, kita happy. Coba kalau kita lakuin sendiri, itu capek banget pasti. Jadi kita harus sikat binatang, bersihin kandang binatang, kasih makanan ke binatang. Kalau misalnya ada binatang yang mati, kita harus buang. Kalau binatang yang matinya sapi yang beratnya mungkin bisa 1 ton atau 2 ton, kita tuh mesti potong sapinya tuh dibagi beberapa bagian dan kita buang satu-satu. Ya, dan itu berat sekali kerjanya, bener-bener wah gila itu. Mungkin kalau yang pernah kerja di kebun begini ya, mungkin dia tahu betapa sangat capeknya kerja di kebun
di Amerika ya. Nah, ini kalau tukang kebun ini biasanya mungkin gajinya gue sih kurang begitu pasti ya. Cuman kalau gue prediksi mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 US dollar lah per bulan. Ya sekitar 45 juta sampai 75 juta lah sebulan. Nah, ini juga kurang 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 worth it lah ya. Kurang 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 ada jenjang karir, kurang berkembang. Jadi kalau misalnya yang mau ambil sebagai tukang kebun, mendingan coba pikir-pikir dulu deh. Karena selain capek juga nggak berkembang, walaupun gajinya lumayan. Nah, jadi kalau dari 1 sampai 5 ini, jadi tadi kan ada tukang masak, ada koki, ada tukang cuci, ada waiters, sama tukang kebun. Gue bilang sih yang paling apa ya, yang paling worth it lah, yang paling worth it dan kita bisa dapat ilmu itu tukang masak. Jadi kita bisa belajar ilmu masak, kita bisa tahu resep-resepnya, tahu cara masak begini begitu. Jadi suatu saat nanti tuh kita bisa apa namanya, kita bisa bikin usaha sendiri gitu. Jadi kita bisa buka sendiri. Jadi dengan ilmu yang kita punya, kita bisa jadi wirausaha. Kita buka makanan kita sendiri. Nah, jadi yang paling worth it di situ. Memang gajinya mungkin yang paling awal-awal mungkin nggak terlalu besar ya, tapi ya itu worth it sih. Itu jangka panjang banget. Jadi worth it banget untuk jadi tukang masak ya. Oke, ada satu lagi. Satu lagi pekerjaan yang bisa diambil oleh orang Indonesia untuk kerja di Amerika, yaitu seperti gua, YouTubers. Jadi kita ngevlog tempat-tempat bagus di Amerika, kita happy, semuanya happy, kita jalan-jalan, kita pokoknya yang ya YouTubers lah, YouTubers seperti gua. Nah, ini gajinya unlimited. Nah, jadi kadang ya mungkin bisa ikut-ikut American Idol mungkin, atau mungkin ikut ajang pencarian bakat, jadi nggak stres, happy. Oke, gitu aja. Jadi itu dia pekerjaan-pekerjaan yang bisa diambil oleh orang Indonesia untuk pada saat bekerja di Amerika. Nah, pilih aja mau yang mana. Oke, gitu aja deh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini, terutama bagi kalian yang mau coba peruntungan untuk bekerja di Amerika. Oke deh, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.